Bangun pagi-pagi, buru-buru berangkat kerja, macet-macetan di jalan, dan semua itu dilakukan untuk mendapatkan satu hal, yaitu gaji bulanan. Tapi anehnya seringkali kenapa gaji bulanan tidak cukup? Karena ada satu jebakan yang tidak dirasakan tetapi efeknya sangat besar, yaitu hutang. Hutang itu seperti virus ya. Jadi kita dulu mungkin hutang dari 10%, 20% sampai mungkin melampaui dari gaji kita. Yang pada ujungnya kita hidup, kita kerja bukan untuk kehidupan sehari-hari, tapi hanya untuk membayar masa lalu karena terlalu berani mengambil hutang. Gaji selalu naik setiap tahun, tapi jika diimbangi dengan gaya hidup yang selalu naik setiap tahun, maka nggak ada artinya lagi gaji itu naik. Bukan karena kebutuhan. Terkadang tidak bisa menahan suatu keinginan, suatu nafsu untuk mengikuti gaya hidup media sosial, gaya hidup teman kerja, gaya hidup tetangga, atau gaya hidup orang lain yang kita lihat. Padahal sejatinya gaya hidup itu tidak semua harus kita ikuti dengan nafsu kita. Apalagi ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita karena lingkungan kerja. Yaitu apa? Teman kita beli barang elektronik baru, kita ikutan beli. Teman kerja ganti HP, kita ikut ganti HP. Teman kerja ganti jam, kita ikut ganti jam. Teman kerja liburan ke Bali, kita kepengen liburan ke Bali. Padahal secara ekonomi kita belum mampu, tapi kita paksakan. Dan itulah yang saya rasakan selama ini bekerja, karena keinginan dan ingin membahagiakan keluarga di rumah tapi tanpa perhitungan. Sebagai seorang suami kadang dan seorang ayah, bapak, kadang kita ingin membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Tapi terkadang kita lupa bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, akhirnya kita memaksakan diri diam-diam, dan ketika semua sudah meledak, bom waktu itu yaitu hutang, kita sendiri bingung dan menyusahkan mereka. Mengapa saya bikin video-video seperti ini terkait karyawan, hutang, skill skill up untuk upgrade diri? Karena saya sudah merasakan pengalaman dari orang yang gagal adalah sebuah ilustrasi nyata bahwa itu bakal terjadi ketika kalian juga melakukan hal yang sama. Karena kadang nggak sadar orangnya, nggak masalah, saya masih bisa membayar hutang ini sekian dengan gaji saya. Tapi lama-kelamaan itu seperti virus ya, yang semakin membesar dan menjadi bom waktu, meledak, kamu tidak bisa mengendalikan, dan akhirnya tidak bisa membayar hutang-hutangmu. Saya sudah merasakan. Saya sendiri bingung, nggak tahu lagi mau bagaimana cara membayar hutangnya. Alhamdulillah saya masih kerja, saya berusaha untuk menutupi hutang itu dengan uang sisa yang saya punya. Saya mulai bikin konten, baik di TikTok ataupun di YouTube. Salah satu harapannya memperbaiki ekonomi saya dan mengedukasi teman-teman, berbagi pengalaman bahwa saya ini kondisi seperti ini karena salah satunya hutang, dan biar kalian itu nggak ngikutin. Makanya channel ini sebagai momen atau sebagai bahan untuk diskusi sesama karyawan, berbagi pengalaman supaya kalian yang menonton video ini tidak melakukan kebiasaan yang saya lakukan, yang akan menghancurkan, yang membuat masa depan kalian tidak tenang. Semoga channel saya ini bermanfaat buat teman-teman karyawan di luar sana, baik yang baru bekerja atau yang sudah bekerja tapi masih belum bisa mengatur, mengendalikan keinginan yang berujung dengan hutang. Kalian bisa tulis di kolom komentar yang sudah bisa melewati masa-masa gelap hutang atau lagi proses melewati masa gelap hutang. Bisa ditulis di komentar, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi informasi, sehingga channel ini bisa bermanfaat. Yang nantinya ke depannya semoga kita sama-sama saling semangat, sama-sama saling belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi karyawan yang cerdas, yang terhindar dari hutang.